Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk Ibu Linah binti Sada, istri dari Bapak Muhammad Hatta, yang sore kemarin kembali dirawat di Rumah Sakit Adiaksa, Jakarta Timur. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya, membersihkan penyakitnya, dan menjadikan penyakitnya sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosanya. Dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan dan berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kita pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 259. Dan sekedar mengingatkan kita semua bahwa rangkaian tafsir kita adalah rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran yang menegaskan kepada kita bahwa Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah penolong orang beriman. Sekali lagi, Allah adalah penolong orang beriman. Sebaik-baik penolong. Karena jamaah rahimakumullah, tidak semua penolong itu baik. Tidak semua orang yang setelah ditolong itu kemudian baik. Ada orang yang ditolong, justru kemudian kehidupannya semakin terpuruk. Ada orang yang ditolong, justru kemudian jiwanya semakin terhimpit. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Oleh karena itu, ketika kita dalam keadaan terhimpit ataupun terjepit, kita butuh orang untuk menolong kita. Tetapi sebelum kita menembus hati yang ada bersama-sama kita, hidup di alam dunia ini, maka alangkah jauh lebih baik ketika kita menengadahkan tangan kita ke langit untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati orang-orang untuk menolong kita. Dan jamaah rahimakumullah, sekali lagi Allah adalah penolong terbaik bagi orang-orang yang beriman.
Jamaah rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada ayat 259 Allah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Uzair yang melewati kampung halamannya di Baitul Maqdis yang sudah hancur luluh lantak karena dihancurkan oleh Raja Bukhtanasar. Kemudian jamaah rahimakumullah bertanya kepada Allah, dan ini bukan pertanyaan yang ragu, tetapi sekedar bertanya saja. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin atau bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang sudah mati? Bagaimana caranya Allah? Jadi bukan meragukan, tetapi ingin tahu bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Lalu kemudian Allah membuatnya tertidur selama 100 tahun, dan ketika terbangun, kemudian ditanya, oh, Nabi Uzair ini, berapa lama Anda berada di tempat ini? Nabi Uzair menjawab, paling cuma 1/2 hari atau paling lama 1 hari. Lalu kemudian Nabi Uzair diperintahkan untuk melihat makanan yang dia bawa dan minumannya. Buah tin yang dia bawa masih utuh, masih segar. Kemudian minuman yang berupa perasan air anggur juga masih segar dan belum berubah. Dan kemudian di sisi lain Allah memerintahkan Nabi Uzair untuk melihat kepada keledai yang dia tunggangi. Dan ternyata keledai itu sudah tinggal tulang belulang. Nah, jamaah rahimakumullah, buah tinnya masih segar, perasan anggurnya masih segar selama 100 tahun lamanya. Masya Allah. Sedangkan kemudian keledainya itu termakan oleh waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan maha kuasa. Ini tidak termakan waktu, ini termakan waktu. Dan itu di luar jangkauan siapapun di alam semesta ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan setelah keledai itu 100 tahun hancur, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Uzair untuk memperhatikan tulang belulang itu. Dan kemudian tulang belulang itu satu persatu mulai tersambung. Dan setelah lengkap, tulang belulang itu kemudian berdiri. Lalu setelah berdiri hanya tulang belulang, kemudian tiba-tiba muncullah atau tumbuhlah daging yang membungkus tulang belulang itu. Dan Nabi Uzair melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tulang belulang itu kemudian bersatu, setelah lengkap semuanya kemudian berdiri, lalu kemudian jamaah rahimakumullah tumbuhlah daging yang membalut tulang belulang itu sampai kemudian akhirnya utuh menjadi seekor keledai persis yang dia tunggangi 100 tahun yang lalu. Lalu kemudian setelah itu Allah berikan keledai itu kehidupan dan keledai itu pun hidup kembali. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah semua ini terjadi, maka Nabi Uzair berkata, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." A'lamu, saya mengetahui. Tetapi dalam bahasa Arab, saya mengetahui artinya saya meyakini. Karena tanpa ilmu tidak akan ada keyakinan. Tanpa ilmu yang ada adalah keraguan. Prinsip mudah berubah. Tapi dengan ilmu, prinsip akan tegar. Meskipun arah angin menghembus dari berbagai arah. Tetapi dengan ilmu, prinsip kita tidak akan pernah goyah. Nah, ini pula yang dialami oleh Nabi Uzair setelah menyaksikan secara langsung betapa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Beliau mengatakan, "A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Aku mengetahui, aku yakin bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, kemudian saya ingin menyampaikan bahwa berbicara tentang peristiwa yang disaksikan oleh Nabi Uzair, tentang keledai yang membusuk lalu kemudian hanya tinggal tulang belulang saja, dan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang begitu menakjubkan. Jamaah rahimakumullah,
saya ingin menambahkan penjelasan dari sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, di mana baginda Nabi bersabda, "Laula an la tudafinu la da'autu Allah ay yusmi'akum min adzabil qabri." Laula an la tudafinu, artinya seandainya kalian tidak akan saling menguburkan jenazah kalian, la da'autullaha ayyusmi'akum min adzabil qabr. Aku pasti memohon kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian suara azab atau siksa kubur. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan diri kita dan jauhkan anak-anak keturunan kita dari azab dan siksa kubur. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ada kehidupan di alam kubur. Ada kehidupan di alam kubur. Dan saya pernah menyampaikan bahwa manusia, siapapun dia, akan mengalami yang namanya hidup di dunia, kemudian hidup di alam kubur, kemudian hidup di alam mahsyar, dan kemudian yang keempat adalah hidup di dalam surga atau di dalam neraka. Siapapun akan mengalami hal ini. Dan jamaah rahimakumullah, tidak dapat dikatakan seseorang itu well planned atau perencana yang baik ketika dia hanya bagus, teliti, baik dalam hal perencanaan hidup di dunia saja. Sedangkan 3 tahapan kehidupan yang pasti dia alami, dia tidak lakukan persiapan apapun. Barangkali analoginya ketika kita ingin berangkat suatu tempat yang jauh menggunakan pesawat terbang umpamanya, lalu kemudian untuk jangka waktu yang lama, lalu kemudian kita tidak membawa bekal, dan jamaah rahimakumullah, kita hanya merencanakan bagaimana kita sampai ke bandara. Kita rencanakan itu dengan sangat matang. Saya harus menaiki mobil ini jam segini, kemudian saya isi bensinnya segini, kemudian untuk jasa drivernya saya berikan segini, saya harus sampai di sini, kalau macet jalan alternatifnya ke sana atau ke sini. Kira-kira seperti itu. Well planned, artinya direncanakan dengan sangat baik, tetapi hanya satu tahapan saja. Dan karena direncanakan, maka betul-betul sampai di bandara dengan cara yang baik, sesuai jadwal, dan kemudian ketika terjadi kemacetan, sudah ada jalan alternatif yang sudah direncanakan. Bagus perencanaannya. Namun jamaah rahimakumullah, begitu masuk ke bandara, dia tidak punya persiapan apa-apa. Begitu masuk ke pesawat, dia tidak punya persiapan apa-apa. Begitu landing, dan kemudian dia berada di tempat yang lain, dia tidak punya apa-apa. Uang tidak bawa, koper tidak ada, air minum tidak ada. Nah, jamaah rahimakumullah, saya kira kita akan mengatakan bahwa orang ini tidak cerdas dalam perencanaannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau di dunia saja sudah seperti itu, maka kita harus lebih serius lagi untuk merencanakan kehidupan kita di 4 tahapan yang akan kita lalui. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalam literatur yang saya baca, saya mendapatkan informasi bahwa ketika seseorang masuk ke dalam kubur, maka pada malam pertama di dalam kubur, bagian tubuh manusia yang mulai mengalami pembusukan itu ada 2 area atau ada 2 bagian, yaitu perut dan kemaluan. Jadi malam pertama di dalam kubur, perut dan kemaluan adalah di antara bagian tubuh yang pertama mengalami pembusukan. Perut dan kemaluan. Saya jadi teringat jamaah rahimakumullah, definisi puasa secara syar'i.
Secara syar'i, puasa didefinisikan al-imsaku anil mufattirat. Menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan. Dan kemudian dijelaskan yang membatalkan ini al-imsaku an syahwatai al-batni wal farj. Kalau kita bicara rukun puasa, maka rukun puasa itu ada dua dalam mazhab Imamuna al-Imamus Syafi'i. Yang pertama rukunnya adalah niat puasa pada malam harinya. Lalu kemudian yang kedua adalah al-imsaku an syahwatai al-batni wal farji. Menahan diri, mengendalikan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Jamaah rahimakumullah, apalagi yang mendorong manusia untuk melanggar yang haram, meninggalkan yang halal, karena yang haram lebih banyak dan menjanjikan, sedang yang halal itu sedikit saja dan tidak mencukupi apa yang dia inginkan, kalau bukan perut dan kemaluan. Jamaah rahimakumullah, apa yang merusak rumah tangga seseorang sehingga terjadi perzinahan? Allahumma ba'idna wa ahlana wa dzurriyyatina min dzalik. Semoga Allah jauhkan diri kita dan keturunan kita dari hal yang seperti itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau bukan syahwat kemaluan. Berapa banyak orang-orang yang sebelumnya dihormati, lalu kemudian karena dia tidak bisa mengendalikan syahwat perut dan syahwat kemaluannya, akhirnya baju-baju kebesarannya justru berubah menjadi baju kehinaannya. Perut dan kemaluan. Karena itu jamaah rahimakumullah, dalam puasa ini yang harus dikendalikan. Dilatih 1 bulan penuh untuk mengendalikan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Dengan harapan mudah-mudahan di 11 bulan berikutnya, orang tersebut betul-betul mampu untuk mengendalikan syahwat perut dan kemaluannya. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, lagi-lagi perut dan kemaluan bukan hanya di atas dunia, tetapi di bawah tanah sekalipun, perut dan kemaluan juga punya perhitungan tersendiri. Ternyata Allah mentakdirkan bahwa perut dan kemaluan kita adalah bagian yang akan mulai membusuk pertama kali di malam pertama di dalam kubur. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan lupa jaga perut, jaga kemaluan. Kendalikan syahwat perut dan kendalikan syahwat kemaluan. Ini pada malam pertama di alam kubur. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, pada malam yang kedua, anggota-anggota tubuh yang lain ikut membusuk. Organ-organ mulai membusuk. Seperti limpa, paru-paru, lambung, hati, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada hari yang ketiga, organ-organ ini mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena itu jamaah rahimakumullah, setiap kali kita menggunakan parfum bagi laki-laki dan kemudian penghilang bau badan bagi wanita, hendaknya kita bersyukur. Karena kita masih diberi Allah kekuatan untuk memberi wangi-wangian menutupi bau tubuh kita yang tidak sedap. Karena nanti akan datang suatu hari di mana kita tidak bisa lagi menutupi bau kita yang tidak sedap. Di mana kita tidak mampu lagi untuk menggantikan bau busuk, bau tidak sedap dari tubuh kita dengan parfum-parfum di dunia. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu gunakan parfum sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hari yang ketiga. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, 1 minggu setelah jasad manusia berada di alam kubur, maka jamaah rahimakumullah, wajah mayat tersebut sudah mulai membengkak. Karena jamaah rahimakumullah, bakteri-bakteri yang mengurai sudah mengeluarkan berbagai macam gas. Sehingga terjadi pembengkakan. Dan kemudian paha, pipi, lidah,
mulut, hidung juga ikut membengkak. Dalam bahasa Arab disebut dengan tanafukh, pembengkakan. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, hal ini terus berlangsung sampai hari ke-10. Dan hari ke-10 ini proses pembusukan terjadi semakin ekstrim, yang merusak anggota-anggota tubuh lain seperti jamaah rahimakumullah bagian dadanya, dan menghancurkan lebih hancur lagi bagian perutnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di pekan yang kedua, seseorang berada di alam kubur, rambutnya mulai rontok, terlepas dari kepalanya. Dan jamaah rahimakumullah, dikatakan bahwa hewan-hewan yang memiliki indera penciuman yang tajam bisa mencium bau busuknya dari dalam kubur, bau busuk jenazah yang membusuk di dalam kubur dari jarak lebih dari 1 atau 2 kilometer. Subhanallah, Masya Allah. Segala yang dibanggakan dalam diri manusia, wajahnya yang tampan, yang karena ketampanannya itu dia menyakiti istrinya, badannya yang tegap, dan dengan badan yang tegap itu, dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Jabatannya yang tinggi, yang dengan jabatannya itu, dia bisa pengaruhi semua orang. Jamaah rahimakumullah, pada hari itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah bahwa wajahnya yang tampan sudah mulai membengkak tidak karuan bentuknya. Berbagai bakteri menghancurkan tubuhnya dari dalam tanpa bisa dia lawan. Tubuhnya yang tegap, yang dulu sering membuat dia menyombongkan diri. Dia hanya ikuti hawa nafsunya karena dia masih kuat. Jamaah rahimakumullah, bagaimana nasibnya di alam kubur? Badan tegap itu, yang tercium dari tubuh itu hanya bau busuk. Badan tegap itu tidak bisa melakukan apa-apa. Hancur dari luar dan hancur dari dalam. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian setelah itu, jamaah rahimakumullah, setelah 6 bulan kurang lebih, maka kemudian terjadi perubahan yang menyasar kepada rangka tulang. Dan dalam proses ini, jamaah rahimakumullah, bagian-bagian tubuh kita sudah mulai banyak yang berubah menjadi cairan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemana orang hebat itu? Kemana orang tampan itu? Kemana orang cantik itu? Kemana orang gagah itu? Semuanya sudah berubah menjadi sesuatu yang hina dan dina. Dimakan oleh pasukan-pasukan Allah. Dihancurkan, diurai oleh laskar-laskar Allah tanpa bisa melawan sedikit pun. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah itu daging yang membalut tulang mulai hilang, mulai mencair. Karena menjadi santapan lezat bagi hewan-hewan di dalam tanah dan juga bakteri di dalam tanah. Kita tidak bisa melawan. Kalau sekarang ada nyamuk menggigit kita, kita bisa lawan. Ada lalat yang mendekati kita, kita bisa usir. Tetapi di alam kubur pada hari itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menolong kita adalah amal soleh kita. Yang menolong kita adalah, jamaah rahimakumullah, pahala-pahala yang dikirimkan oleh keluarga kita tercinta. Itu pun kalau mereka ingat untuk mengirimkan itu. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sepelekan majlis taklim. Karena di majlis taklim inilah kita selalu diingatkan agar perencanaan kita well planned, betul-betul menjadi perencanaan yang baik untuk keempat tahapan kehidupan kita. Lalu jamaah rahimakumullah, kurang lebih setelah 8 sampai 25 tahun, maka jamaah rahimakumullah yang tersisa dari kita hanyalah satu tulang yang di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai ajbuz dzanab, atau lebih kita kenal dengan tulang ekor.
Nah, dari tulang inilah, kata Nabi, tulang inilah yang tidak akan hancur dari manusia. Dan dari tulang inilah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua di yaumil mahsyar. Dan jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa merencanakan kehidupan kita dengan baik. Jangan hanya merencanakan satu tahapan kehidupan, karena kita memiliki 3 tahapan kehidupan lain yang harus kita rencanakan dengan baik. Dan tidak perlu bingung bagaimana membuat perencanaan itu. Buku panduannya yang lengkap dan terbaik langsung diberikan dan diturunkan oleh Sang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap manusia, yang rasa sayangnya, cinta kasihnya jauh melebihi rasa sayang dan cinta kasih seorang ibu kepada anak-anaknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan panduan bagaimana merencanakan kehidupan yang berbahagia dalam seluruh tahapan kehidupannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan Al-Qur'anul Karim untuk menjadi sahabat seseorang di dunia, menjadi sahabat seseorang di alam kubur, mendampingi dan membelanya ketika di padang mahsyar dan dihisab. Dan kemudian Al-Quran tidak akan meninggalkannya kecuali setelah sahabatnya ini telah masuk ke dalam surga, barulah Al-Quranul Karim akan meninggalkannya. Jamaah rahimakumullah, tidak ada pembimbing sebaik Al-Quranul Karim, dan tidak ada sahabat yang paling setia yang melebihi kesetiaan dari sahabat kita tercinta, Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib-aib masa lalu kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran, Buya. Waalaikumsalam. Bapak Ibu.